Hakikat permainan dan olahraga. A. Konsep dasar bermain atau play. Karya klasik Johann Huizinga-Homo Ludens 1950 dalam filsafat olahraga memaparkan karakteristik bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Berbeda dengan motif bermain pada anak yang dilakukan karena merupakan dorongan naluri yang berguna untuk merangsang perkembangan fisik dan mentalnya. Sedangkan pada orang dewasa, bermain dilakukan sebagai kebutuhan tanpa paksaan dilakukan karena mau melakukannya. Bermain itu sendiri bukanlah sesuatu yang real, sehingga bermain pada anak berlangsung dalam suasana tidak sungguh-sungguh. Namun, bersamaan dengan itu pula terdapat kesungguhan yang menyerap konsentrasi dan tenaga. Unsur ketegangan di dalamnya tidak terlepas dari etika, seperti tersirat dalam semangat Firefly, yang selanjutnya menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Roger Kailos 1995 membagi permainan atau game menjadi 4 kategori utama, yakni yang pertama agon, permainan yang bersifat pertandingan, perlawanan kedua pihak dengan kesempatan yang sama untuk mencapai kemenangan sehingga dibutuhkan perjuangan fisik yang keras. 2. Alea, permainan yang mengandalkan hasil secara untung-untungan atau hukum peluang seperti permainan dadu, roulette, kartu, dan lain-lain. Sementara keterampilan kemampuan otot tidak diperlukan. Yang ketiga, mimikri, permainan fantasi yang memerlukan kebebasan dan bukan sungguhan. Yang keempat, aliens, mencakup permainan yang mencerminkan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan untuk bergerak, berpetualang, dan dinamis. Lawan dari keadaan diam seperti berolahraga di alam terbuka, mendaki gunung. B. Konsep dasar olahraga atau sport. Istilah sport berasal dari kata disport dan pertama kali muncul dalam kepustakaan pada tahun 1303 yang berarti sport, pastime, recreation, dan pleasure. Makna istilah olahraga atau sport itu berubah di sepanjang waktu, namun esensi pengertiannya kebanyakan berkaitan dengan 3 unsur pokok, yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetisi. Menurut Mateyev, definisi olahraga merupakan kegiatan otot yang energik, dan dalam kegiatan itu, atlet memperagakan kemampuan geraknya atau performa dan kemauannya semaksimal mungkin. Cenderung merupakan sebuah rumusan dari sudut pandang olahraga elit kompetitif. Olahraga itu sendiri pada hakikatnya bersifat netral, namun masyarakatlah yang kemudian membentuk kegiatannya dan memberi arti bagi kegiatan itu. Karena itu, di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuannya, kita mengenal beberapa bentuk olahraga seperti yang pertama, olahraga pendidikan untuk tujuan bersifat mendidik. Yang kedua, olahraga rekreasi untuk tujuan yang bersifat rekreatif. Yang ketiga, olahraga kesehatan untuk tujuan pembinaan kesehatan. Yang keempat, olahraga rehabilitasi untuk tujuan rehabilitasi. Yang kelima, olahraga kompetitif untuk tujuan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Beberapa ciri olahraga menurut uraian dari Hagley 1992 yaitu sebagai berikut. 1. Olahraga sebagai subsistem bermain. Esensi dari inti yang paling dalam dari olahraga dibentuk oleh sebuah kriteria, yaitu makna bermain, dan perbaikan kriteria paling otentik adalah bahwa kegiatan tersebut didasarkan pada faktor kebebasan dan kesengajaan atas dasar kesadaran pelakunya untuk berbuat. Lawan dari aktivitas yang bersifat paksaan atau desakan. Inilah yang membedakan ciri bermain yang sejati.
2. Gambaran struktural spesifik olahraga. Aktivitas dalam olahraga memiliki perbedaan dengan dunia bermain dan berbeda pula dengan kategori ludik lainnya. Misalnya permainan faktor kebetulan seperti main domino, permainan faktor intelektual seperti catur atau teater. Terutama dalam gambaran struktural dan faktor-faktor yang berpengaruh yang membentuk kerangka spesifik olahraga ditandai dengan bentuk-bentuknya yang khas. Tiga, fokus pada gerak dalam pelaksanaan olahraga. Perwujudan gerak dalam olahraga itu juga terkait dengan aspek dorongan atau drive pada manusia yang juga terikat dengan faktor sosial dan budaya, seperti juga pengaruh suasana kejiwaan atau mood dan motif. Pelaksanaan gerak dalam olahraga selalu termasuk dalam lingkup keterampilan yang dipelajari, yang maksudnya keterampilan itu akan dikuasai melalui proses belajar mengajar, yang berarti beraktivitas yang dipelajari itu hanya akan dikuasai sampai taraf memadai bila terjalin suasana hubungan sosial, ada unsur pendidik atau pembina yang lebih berpengalaman. Yang keempat, penampilan dan prestasi dalam olahraga. Pencapaian tujuan olahraga terkait dengan disposisi biogenetik. Manusia mampu mempertahankan eksistensinya melalui proses aktif untuk membentuk dirinya dan dunia sekitarnya. Seberapa banyak tujuan itu dapat dicapai terkait dengan ukuran spesifik tentang kualitas dan kuantitas. Pencapaian tujuan melibatkan usaha, risiko, kesulitan, dan kemungkinan frustasi dalam kegagalan.